Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Mari kita terlebih dahulu senantiasa untuk memanjatkan bersyukur kehadirat Allah atas nikmatnya sehingga kita masih dapat belajar kembali meskipun secara daring. Kita berharap agar nantinya pembelajaran ini dapat segera kita lakukan secara tatap muka dan pandemi ini segera berakhir tentunya. Sehingga kalian bisa benar-benar belajar dengan serius sebagaimana layaknya anak-anak yang sekolah di zaman dahulu sebelum adanya pandemi. Baik, pada kesempatan ini kita mengawali terlebih dahulu dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita akan belajar tentang bahaya minuman keras, judi, dan pertengkaran. Pada kesempatan ini, kompetensi dasar yang akan kita capai, yang harus kalian capai nantinya adalah memahami bahaya mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Kemudian, indikator pencapaian atau tujuan dari pembelajaran ini tentunya nanti kalian diharapkan akan dapat menunjukkan, menyebutkan, menjelaskan, dan yang paling penting adalah memahami dalil larangan, contoh, bahayanya, cara menghindari dari perilaku suka mengonsumsi minuman keras, berjudi, dan juga bertengkar atau pertengkaran. Nah, baik, langsung saja kita masuk pada materinya, di mana pada materi ini yang pertama tentang khamr atau minuman keras. Dalam Islam ini sering disebut dengan khamr. Nah, khamr di sini ada yang berupa benda cair, ada juga yang berupa benda padat. Adapun yang benda cair tentunya ini berupa minuman. Nah, kemudian yang termasuk dalam golongan khamr karena juga bersifat memabukkan adalah narkoba. Narkotika ini adalah salah satu jenis khamr juga, namun berbentuk padat. Nah, tentunya kedua barang tersebut, minuman keras dan narkoba ataupun zat adiktif yang lain itu tentu akan membuat efek ketagihan. Tidak hanya satu kali minum udah, tapi nanti pasti pengen mencoba dan akhirnya akan merusak fisik dan mental. Nah, di samping itu tentu orang yang suka minum minuman keras, orang yang berjudi, minuman keras, narkoba ini akan membuat seseorang ini malas bekerja. Tapi dia akan berusaha bagaimana caranya dia menghalalkan segala cara agar dia dapat apa yang diinginkan, yaitu minuman keras ataupun narkoba tadi untuk membeli. Nah, misalnya dia orang kaya, dia akan menggunakan kekayaannya, tapi sampai di akhir nanti entah bagaimana caranya, yang penting dia mendapatkan. Nah, kemudian di sini dikatakan anak-anak dari keluarga yang memiliki kebiasaan berjudi ini juga ternyata menjadi objek kekerasan dari orang tuanya, sehingga tentunya ini ada minuman keras, ada judi, dan nantinya akan berujung pada pertengkaran. Dan pertengkaran ini akhirnya nanti akan menyuburkan adanya dendam dan akhirnya timbullah yang namanya pembunuhan. Inilah yang sangat dilarang di dalam ajaran kita, di dalam agama Islam. Nah, dalilnya tentang larangan mengonsumsi minuman keras ini ada di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90 hingga 91. Nah, bisa kita baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir
fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah fahal antum muntahun. Nah, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah ini termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Nah, di sini sangat jelas. Yang diperintahkan adalah orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang beriman? Karena orang yang beriman dia sudah tahu hukumnya. Bagaimana dalam Islam harus seperti apa. Maka ditegaskan bagi orang yang sudah beriman ini untuk tidak meminum khamar. Nah, dikatakan bahwa meminum khamar, kemudian khamar itu artinya minuman yang memabukkan ya. Jadi segala yang memabukkan itu dinamakan khamar. Berjudi, kemudian berkorban untuk berhala. Berkorban untuk berhala ini yang dimaksudkan adalah menyediakan sesaji. Nah, apa saja bersaji itu contohnya? Misalnya, mungkin di tempat kita ada yang menyembelih ayam, kemudian dijadikan ingkung, diserahkan nanti dibawa ke tempat-tempat tertentu yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Nah, itulah yang dinamakan berkorban untuk berhala. Jadi berhala di sini maknanya tidak hanya berhala berupa patung ya, namun secara luas yaitu sesembahan selain Allah. Nah, kemudian yang selanjutnya mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib anak panah ini kalau zaman dahulu, zaman Rasulullah, bahkan sebelum Rasulullah datang itu orang-orang masuk ke dalam Ka'bah. Ka'bah saat itu belum sebagai tempat yang seperti sekarang ini. Nah, mereka di sana mengambil anak panah. Anak panah ada tulisannya berangkat atau tidak berangkat atau tidak ada isinya. Ketika mereka mau berangkat perang, mereka ke sana mengambil itu satu. Kalau tulisannya tidak berangkat, maka mereka tidak akan berangkat. Kalau tulisannya berangkat, maka dia akan berangkat. Namun ketika tidak ada tulisannya, dia akan mengambil lagi sampai ada tulisannya, seperti itu. Nah, mungkin ini juga yang bisa kita contoh, jangan dicontoh di tempat kita. Mungkin ketika kalian ujian, kemudian kalian tidak bisa berpikir apa-apa, sudah mentok kamu menghitung kancing baju. Nah, misalnya seperti itu. Maka jangan sampai itu dilakukan. Nah, karena ini termasuk perbuatan syaitan yang harus dijauhi. Ini tentunya agar kita mendapat keberuntungan. Kemudian di ayat 91, di dalam 91 ini menegaskan ayat yang ke-90 tadi. Sungguhnya setan ini dengan perbuatan-perbuatan yang tadi, setan ini bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dengan khamar, judi, mengundi nasib, dan tadi ada yang namanya sesaji atau berkorban untuk berhala tadi. Nah, ini maksudnya adalah untuk menimbulkan permusuhan di antara kita, menimbulkan kebencian di antara kita, yaitu dengan khamar dan berjudi. Nah, setelah meminum khamar, berjudi, tentu orang yang meminum khamar, berjudi ini akan lupa kepada Allah, tidak ingat kepada Allah, bahkan dia tidak ingat sholat. Maka Allah menegaskan, tidakkah kamu mau berhenti? Nah, seperti itu diajukan pertanyaan. Nah, kita mungkin ada yang sudah mendengar cerita dahulu ada seseorang yang diberikan pilihan memilih minum khamar atau membunuh bayi atau bersetubuh dengan atau berzina dengan wanita. Dia disuruh milih. Nah, akhirnya dia, karena dianya orang yang tadinya orang yang benar-benar orang yang baik, dia bingung memilih. Kalau saya membunuh bayi, kasihan bayinya. Kalau saya berzina dengan wanita, kasihan juga wanitanya. Akhirnya dia memilih, kalau begitu saya akan meminum khamr saja, yang efeknya hanya untuk saya sendiri. Dia tidak menyadari bahwa khamr tadi efeknya sangat luar biasa. Nah, setelah itu dia minum khamr dan dia mabuk. Nah, setelah mabuk,
dia membunuh bayi tersebut, kemudian dia juga berzina dengan wanita tersebut. Nah, ini menunjukkan ternyata khamr ini bahayanya sangatlah luar biasa. Nah, ini tadi sudah kami jelaskan. Nah, kemudian di sini ada arti perkata, silahkan nanti kalian bisa baca secara mandiri ya. Silahkan dipelajari. Kemudian ini ada salah satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dikatakan bahwa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr. Wa kullu muskirin haramun, dan setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, ini diriwayatkan oleh Muslim, dikatakan bahwa tadi ya, yang memabukkan, setiap yang memabukkan itu khamr, dan setiap yang memabukkan adalah haram hukumnya. Nah, gitu. Nah, kemudian minuman keras itu ternyata sangat banyak ya. Ini yang saya tuliskan di sini hanya sedikit. Ini hanya contoh saja. Minuman keras yang berupa benda cair ada, mungkin yang terkenal itu ada anggur. Nah, anggur, terus ada mungkin bir, ini merek-mereknya, ada merek whisky, ada vodka, mungkin ada juga yang namanya kalau di Bali itu ada arak. Nah, kalau di Tiongkok, di Cina, dan daerah-daerah itu biasanya malah arak itu malah sebagai minuman khas mereka yang mungkin untuk suguhan istimewa. Nah, ini termasuk yang kalau di dalam Islam tentu diharamkan. Bahkan mungkin di dalam agama selain kita, ada salah satu agama yang lain itu meminum, ada namanya jamuan. Nah, jamuan itu juga ternyata saya pernah tanya kepada teman itu, dia meminum, entah minum anggur atau apa itu, tapi juga minum meskipun hanya sedikit. Nah, beda di dalam agama kita, kita tidak diperbolehkan untuk meminum khamr ini meskipun hanya sedikit, karena sedikit atau banyak itu tetap berdosa. Nah, kemudian yang selanjutnya ada juga eh, minuman keras berupa benda padat seperti yang tadi kami sampaikan, yaitu narkoba, ada sabu-sabu, ada narkotika, ada morfin. Morfin ini salah satu obat juga sebenarnya dalam kedokteran. Nah, namun obat-obatan ini ternyata disalahgunakan untuk eh, memuaskan apa ya, keinginan agar mabuk itu tadi, lupa ingatan, ada ekstasi juga. Nah, parahnya ketika menggunakan narkoba sudah sampai sakau, yang namanya sakau itu dia akan kehilangan ingatan, berbuat bagaimana caranya, akhirnya dia eh, menyayat ya, mungkin tangannya atau bagian tubuhnya dengan pisau atau mungkin dengan silet, kemudian dihisap darahnya. Ini yang sangat berbahaya. Kemudian yang selanjutnya, bahaya dari minuman keras ini menghalangi mengingat Allah, merusak akal pikiran, mengganggu kesehatan fisik, masa depan ini rusak, dan ketergantungan. Nah, caranya bagaimana? Kalian kemarin tentu sudah belajar juga, ada dengan berteman. Kita kalau berteman dengan orang soleh, tentu kita akan berperilaku yang baik, yang soleh juga, mendekatkan diri pada Allah, memperbanyak ibadah, itu salah satunya. Nah, kemudian ketika ada orang yang mengajak, kita harus menolak, meskipun hanya sedikit, jangan sampai kita mau untuk meminumnya. Untuk berjudi dan eh, minuman keras, ini dalilnya sama ya di tempat tadi. Kemudian contohnya untuk judi ini ada yang menggunakan remi ya, kalau judi kartu remi itu, namun dia menggunakan uang sebagai taruhan. Nah, kalau dengan tidak menggunakan uang ini
masih bisa ditoleransi, akan tetapi lebih baik tidak. Karena ketika kita sudah bisa menggunakan kartu itu, kemungkinan nanti ada teman yang ngajak main berjudi, bisa tertarik dan nantinya menggunakan itu untuk judi. Bahayanya nanti sangat luar biasa. Kemudian ada taruhan, ini juga termasuk dalam kategori berjudi. Misalnya taruhan bola. Nah, ini juga siapa yang menang nanti itu juga tidak diperbolehkan sebenarnya. Kemudian sabung ayam atau adu ayam. Nah, mengadu ayam ini juga tidak diperbolehkan, apalagi sabung ayam dengan uang ini. Biasanya dengan uang, kalau hanya main itu pun nggak boleh. Sama mengadu ayam itu aja nggak boleh. Nah, kemudian bahayanya dari berjudi ini hampir sama dengan khamar, yaitu menghalangi mengingat Allah, mengganggu kesehatan fisik. Kenapa kok kesehatan fisik? Orang berjudi itu pasti akan membutuhkan waktu yang lama, sampai malam. Biasanya malam. Nah, merusak masa depan, merusak tatanan rumah tangga. Kenapa kok tatanan rumah tangga? Karena orang yang berjudi tentu akan rusak perekonomiannya, sehingga rumah tangganya nanti bisa rusak juga. Nah, menghambur-hamburkan harta jelas. Nah, cara menghindarinya hampir sama dengan khamar tadi, menghindari khamar, mendekatkan diri pada Allah, berteman dengan orang soleh, menolak ketika diajak. Kemudian kalau kita berada di sekitar tempat perjudian, maka segera kita tinggalkan. Nah, selanjutnya tentang bertengkar. Bertengkar ini ternyata juga ada di dalam Al-Quran, surat Al-Maidah juga. Namun kita kembali ke depan, ayat 32. Nah, ini di sini dikatakan bahwa kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, meskipun ini ditulis bagi Bani Israel, namun juga ini cerita, namun digunakan untuk seluruh umat Islam sampai hari kiamat nanti. Barang siapa membunuh manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, nah artinya eh, kalau dalam Islam ada namanya hukum kisos. Seseorang yang membunuh orang lain maka dia harus dihukum dengan dibunuh genti. Nah, kalau itu diperbolehkan. Atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi. Orang yang buat kerusakan di muka bumi ini juga kerusakan dalam arti yang mungkin sudah terlalu parah dan tidak bisa diampuni ya. Maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Jadi orang yang mungkin karena dendam itu tadi, karena berjudi kalah dendam kemudian membunuh, nah maka dia seakan-akan sudah membunuh seluruh umat manusia yang ada. Nah, akan tetapi di sini disebutkan kebalikannya, barang siapa yang memelihara kehidupan manusia, maka seolah-olah ini sudah memelihara semua umat manusia. Nah, hanya menyelamatkan satu orang bisa akan menyelamatkan seluruh kehidupan manusia. Nah, ini ditegaskan juga bahwa Rasul itu telah datang bawa keterangan yang jelas, namun di antara mereka banyak yang sudah melampaui batas dan buat kerusakan di muka bumi. Nah, ini di sini dikatakan bahwa ternyata kita sebagai setiap muslim juga wajib untuk menjaga keselamatan saudara kita muslim lainnya. Kita dengan saudara yang non muslim saja berusaha bagaimana menjaga keselamatannya, apalagi dengan saudara muslim kita. Mungkin kita melihat misalnya di beberapa tempat ketika ada perayaan Natal untuk agama Nasrani, teman-teman muslim kita ada yang membantu menjaga keselamatan di lalu lintasnya misalnya. Nah, itu dengan orang non muslim aja begitu luar biasanya penjagaannya, apalagi dengan orang non yang muslim. Tentu kita harus saling menjaga. Maka kita ada ucapan salam. Setiap saat ucapan salam itu menunjukkan keselamatan. Assalamualaikum, semoga keselamatan atas kamu. Keselamatan atas apa? Nah, atas
Keselamatan dari apa? Keselamatan dari orang lain, juga keselamatan dari diri kita. Mungkin lidah kita, lisan kita yang berkata kurang baik, dan perilaku-perilaku kita. Nah, silakan nanti untuk arti perkata ini juga dibaca, dipelajari, karena akan ada penilaian terkait dengan arti perkata ini. Yang kemudian contoh dari pertengkaran ada adu mulut. Adu mulut itu berdebat ya, berdebat tapi berdebat yang bukan dalam arti lomba ini. Tapi berdebat ini juga sudah masuk yang misalnya kok nanti berdebat jadi bertengkar, nanti akan jadi dendam, itu tawuran, kemudian ada pertengkaran ya. Kemudian bahayanya apa? Nah, jelas kalau orang yang bertengkar itu akan memecah belah persatuan, persahabatannya akan hancur, persaudaraannya juga, bahkan mungkin saudara kandung itu akan menjadi uh, hancur persaudaraannya hanya karena pertengkaran ini, menimbulkan dendam yang berkelanjutan atau biasa dinamakan dendam kesumat. Kemudian cara menghindarinya gimana? Hampir sama dengan cara-cara menghindari perilaku khamr dan berjudi tadi. Nah, berteman orang soleh, mendekatkan diri pada Allah, kemudian kalau berkata kita seperlunya saja. Nah, dalam hadis itu dikatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia harus berkata yang baik. Falyaqul khairon aw liyasmut, atau lebih baik diam. Kalau nggak bisa berkata-kata yang baik, maka diamlah. Nah, itu di dalam Islam Rasulullah sudah menegaskan begitu. Maka berbicara seperlunya ini akan bermanfaat. Kemudian segera minta maaf ketika kita melakukan kesalahan. Tidak perlu menunggu sampai hari raya Idul Fitri baru meminta maaf. Kemudian kita harus menyadari betapa pentingnya menjaga kerukunan. Nah, baik. Yang selanjutnya ada yang perlu kami sampaikan di sini adalah terkait dengan hukum bacaan qalqalah. Ini sudah kalian pelajari di jilid 4 ya. Di jilid 4 kalian sudah belajar tentang qalqalah. Qalqalah ini artinya adalah memantul atau membalik. Ada hurufnya sebanyak 5. Untuk mengingat-ingat bisa kalian membuat singkatan. Kalau di dalam hukum ini biasa disingkat qotbun jadid, atau mungkin bisa yang lebih mudah itu adalah baju di toko. Nah, baju di toko. Ba, ja, dal, to, kof. Ada 5 itu. Nah, qalqalah ini dibagi menjadi 2. Ada qalqalah sughra, ada qalqalah kubra. Kalau qalqalah sughra ini qalqalah yang kecil. Nah, ini suatu lafaz yang apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah berharokat sukun. Nah, ini contohnya dalam surat Al-Alaq ayat yang pertama. Yang qara ini tipis ya, qalqalah sughra. Yang qara biasa. Yang qara. Nah, gitu. Kemudian yang kedua adalah qalqalah kubra. Qalqalah kubra ini adalah qalqalah yang apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah berharokatnya hidup, tetapi dia dimatikan atau berhenti, sehingga huruf qalqalah tersebut dibaca dengan sukun. Nah, kalau ini tadi sudah bertanda baca sukun, yang kok, nah itu sudah yang kok ro, ini kan tipis, sudah dibaca, sudah ada tanda sukun. Tapi kalau yang kubro ini hurufnya ini, huruf qalqalahnya bertanda baca hidup, tapi akhirnya dimatikan. Ini du jadi da, ada tanda sukunnya. Allahus somad. Nah, ini membacanya lebih kuat, lebih mantap. Qul huwallahu ahad. Nah, itu contohnya. Qul a'udzu birabbil falaq. Nah, lebih kuat. Begitu cara membacanya. Silahkan dipelajari, dan setelah ini nanti akan ada penilaian tugas. Silahkan
dikerjakan hanya 10 nomor, silahkan dikerjakan dengan sebaik mungkin dan tentunya jangan sampai melebihi tenggat ya. Kerjakan tugas dengan tepat waktu dan jangan ditunda lagi. Mari kita akhiri dengan baca lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.